Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai uji validitas dan uji reliabilitas untuk data dikotomi dan data politomi menggunakan RAS model. Nah, di sini saya sudah memiliki data dikotomi. Data dikotomi sendiri adalah data yang berisikan dua pilihan jawaban, yaitu benar dan salah. Di mana kalau benar, kita hitung sebagai 1, kalau salah, kita hitung sebagai 0. Contohnya dalam soal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, kalau murid menjawab benar, kita hitung 1, kalau salah, kita hitung 0. Nah, saya sebelumnya sudah membuat data dummy yang bisa kita gunakan sebagai ajang latihan untuk data dikotomi. Nah, di sini kolom A dan D itu berisikan informasi mengenai person. Jadi ada 4 kolom yang berisikan person, informasi mengenai responden kita. Kolom A dan B itu adalah kolom yang berisikan nomor urut responden, sedangkan untuk kolom C adalah kolom yang berisikan mengenai jenis kelamin responden. Dan terakhir itu adalah kolom yang berisikan asal daerah responden. Kemudian untuk kolom E sampai N adalah kolom yang berisikan item atau jumlah soal yang kita miliki di data ini. Sedangkan untuk respondennya itu sendiri ada 30 responden. Nah, sebelum masuk ke mini step, kita bisa blok terlebih dahulu. Kemudian ke bagian format, lalu kolom width, kita klik 1. Oke, kita cek apakah datanya terlihat semua. Kalau ada data yang tidak terlihat, Bapak Ibu bisa mengecilkan formatnya, mengecilkan fontnya di bagian sini. Oke, karena sudah terlihat, kita save. Jangan lupa untuk mengubah formatnya menjadi formatted text space delimited. Kita klik save. Oke. Kalau sudah data yang ini sudah bisa kita close. Kita masuk ke bagian mini step. Kita buka file yang tadi kita simpan sebelumnya. Oke, jangan lupa kita set dulu data yang tadi sudah kita simpan. Ini ada beberapa kolom yang harus kita set agar sesuai dengan data yang tadi kita tampilkan. Pertama kita bisa lihat di sini di bagian namelen. Namelen ini adalah berapa banyak kolom yang berisikan mengenai data person. Kalau tadi kolom yang mengenai informasi person ada 4. Kolom A, B, C, dan D berarti kita isikan 4. Lalu item first column adalah kolom pertama yang berisikan mengenai data item. Di sini kolom ke-5. Untuk number of data row ada berapa banyak jumlah responden, karena di sini sama 30 berarti kita tidak ubah. Number of item ada berapa banyak jumlah butir soal yang tadi Bapak Ibu buat. Lalu scan data for code. Nah, di sini sudah muncul A, B, C, dan E. Sebelumnya kita beri label dulu. Untuk soal pertama kita beri label S1. Soal kedua kita beri label S2 dan begitu seterusnya. Kita klik item label OK. Nah, di sini kita bisa melihat kolom yang berwarna biru adalah kolom yang berisikan mengenai data person. Sedangkan kolom yang berwarna hijau ini adalah kolom yang berisikan mengenai data item. Sebelum lanjut, kita klik dulu. Nah, kita bisa masukkan kunci jawaban. A, C, D, A, B, A, E, D, A. Kalau betul. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian mini step. Save control with data file and exit to mini step analyze. Formatnya kita ubah menjadi txt. Lalu kita klik save.
dan yes. Kalau sudah, kita enter 2 kali. 1, 2. Oke, keunggulan dari RAS model adalah kita bisa melihat informasi mengenai item dan person itu secara detail, Bapak Ibu. Contohnya kita bisa buka di bagian variable map. Nah, di sini kita bisa lihat data mengenai person dan item. Kolom sebelah kiri adalah data mengenai person atau responden, sedangkan untuk kolom sebelah kanan adalah data mengenai item. Kita bisa lihat di sini untuk data yang paling atas di kolom person artinya adalah 2 orang responden yang menjawab soal dengan paling benar. Paling responden yang menjawab soal dengan jawaban benar yang paling banyak. Itu ada responden nomor 3, perempuan yang berasal dari kota. Lalu responden nomor 12, laki-laki yang berasal dari kota. Sedangkan untuk item yang paling atas, di sini S10, ini berarti item soal yang paling sulit untuk dijawab dari responden. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di output table. Kita bisa lihat misalkan di summary statistik. Nah, di summary statistik kita bisa gulirkan ke bawah. Nah, kita bisa melihat untuk person reliability-nya itu 0,50, sedangkan untuk item reliability-nya itu 0,46. Nah, untuk menginterpretasikan datanya, saya sudah melihat bisa kita lihat di bukunya Sumintono. Nah, di situ kita bisa mengartikan bahwa untuk person reliability 0,50 dan item reliability 0,46 itu masuknya di kategori lemah karena tidak sampai 0,67. Nah, artinya apa? Artinya konsistensi jawaban dari responden dan kualitas butir-butir soal dalam instrumen, aspek reliabilitasnya itu masih lemah. Nah, Bapak Ibu, di RAS model, Bapak Ibu bisa melihat lebih banyak data-data yang Bapak Ibu butuhkan. Sesuaikan saja dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, mungkin itu untuk data dikotomi. Kita lanjut untuk data politomi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait data politomi. Data politomi adalah data yang memiliki pilihan jawaban lebih dari 2, seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, di sini saya sudah memiliki data politomi, data dummy yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke mini step, data kualitatif seperti ini, jangan lupa kita ubah terlebih dahulu menjadi data kuantitatif seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat 4 kolom pertama di sini itu berbicara tentang person, sedangkan yang lain itu berbicara tentang item. Nah, sebelum kita pindahkan ke mini step, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita membuka mini step terlebih dahulu. Nah, di bagian import from Excel, di sini kita klik. Kemudian karena data yang tadi kita buka dalam bentuk SPSS, kita klik SPSS. Kemudian select SPSS file, cari data di mana kita menyimpan data SPSS itu. Nah, di sini kita open. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, RAS model itu berbicara mengenai item dan person. Karena itu kita harus pindahkan data item dan person di bawah
kolom ini. Ini untuk item dan di bawah di sini untuk person. Oke, di sini kita pindahkan data mengenai person. Di bawah person kita cut saja. Kemudian data item kita pindahkan di bagian bawah item. Kalau sudah, kita klik construct WinStep file, lalu klik data. Untuk namanya kita bisa berikan data polytomy. Oke, simpan dalam format txt. Oke, kalau sudah, kita kembali ke ini, sudah kita closekan saja. Oke, kalau sudah, kita masuk ke sini saja. Nah, kita buka kembali file yang tadi kita simpan. Oke, data polytomy. Lalu kita enter 2 kali. Nah, di sini sebenarnya sudah ada beberapa data yang bisa kita interpretasikan, dan supaya lebih banyak kita bisa lihat di bagian output table. Nah, sama seperti tadi di data dikotomi, di sini kita bisa lihat hasil interpretasi datanya tergantung dari yang mana yang Bapak Ibu butuhkan. Bisa kita coba dari variabel maps-nya terlebih dahulu. Nah, untuk variabel map sama, di bagian sebelah kiri ini data mengenai person, lalu di data sebelah kanan itu mengenai item. Kalau kita lihat dari peta yang ada di dalam gambar ini, kita bisa mengetahui bahwa semakin ke atas berarti semakin tinggi kemampuan responden, atau semakin sulit item soalnya. Nah, pada peta ini kita bisa lihat rata-rata sebagian besar responden itu berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan item. Nah, artinya kemampuan responden dalam menjawab instrumen soal itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesulitan butir soal. Kemudian kita bisa cari lagi di bagian summary statistik misalkan. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama untuk item, untuk dari data itu ada 75 orang yang terdata, ada 17 item pertanyaan, tetapi untuk yang bisa dianalisis itu hanya 65, karena kita bisa dilihat di sini ada lacking respon itu 10 orang. Ini bisa saja terjadi jika ada beberapa item pertanyaan yang mungkin terlewat untuk dijawab oleh responden. Jadi yang benar-benar bisa untuk dianalisis ada 65 orang. Ada 17 item soal, lalu ada 4 kategori jawaban. Nah, pertama kita bisa lihat di person reliability-nya dulu, yaitu 0,87 atau 0,89. Untuk person reliability 0,87 atau 0,89 ini termasuk dalam kategori baik atau tinggi. Artinya, instrumen ini mampu membedakan responden yang memiliki tingkat literasi digital rendah, sedang, ataupun tinggi. Kemudian kita bisa lihat di sini Cronbach alpha-nya itu 0,89. Yang ini masuk dalam kategori sangat baik. Artinya, butir-butir dalam instrumen cukup konsisten untuk mengukur konstruk digital literasi. Yang terakhir kita bisa lihat item reliability-nya, yaitu 0,95, yang masuk dalam kategori sangat tinggi.
Nah, artinya susunan tingkat kesulitan butir soal ini cukup stabil dan dapat dipercaya untuk mengukur tingkat literasi digital. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk data-data yang lain, Bapak Ibu bisa lihat di bagian output table. Nah, ini banyak sekali data-data yang bisa Bapak Ibu interpretasikan tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga membantu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.